Halo guys, balik lagi channel gue, channel Marvino Christian. So guys, untuk video kali ini gue bakal membahas secara singkat, padat, dan jelas mengenai motorsport dari tiga pesaing ini, yaitu Honda mempunyai CBR 150R terbarunya, Yamaha mempunyai R15M terbarunya, dan Suzuki mempunyai GSX-R 150 terbarunya. Oke, gue bakal bahas dari tiga pertanyaan yang sering dipertanyakan anak muda. Ya, kita akan simak nanti. Dan juga di sini gue ambil dari argumentasi gue sendiri sebagai remaja, dan juga kalian mungkin yang udah remaja, umurnya 17 tahun, punya SIM ya kan, yang pengen menggunakan motorsport ya di zaman-zaman gaul sekarang ini, tapi tetap dengan budget yang minim, dengan mesin yang cukup enak dan worth it buat kalian ya. Karena ini tergantung dari kenikmatan kita sendiri gitu guys ya. Mungkin ada yang sukanya dengan motorsport yang buat touring, ada yang sukanya dengan motorsport buat cepet-cepetan, ada yang sukanya dengan motorsport yang elegan walaupun pelan. Ya, berbeda kan? Jadi makanya bakal gue bahas di video kali ini tentang tiga perbedaan dari motorsport di tiga motorsport ini. Ya, memang ada tiga ya di kelas 150. Kenapa? Karena kalau gue bahas di kelas 250 kayak Kawasaki 250 Fi, yang ZX ataupun CBR 250RR, budgetnya mungkin belum cukup ya. Jadi untuk anak 17 tahun, remaja yang ingin mempunyai motorsport ya, yang baru ingin mempunyai motorsport ya, yang baru 17 tahun udah dapet SIM, pengen beli motorsport, video ini adalah pilihan tepat buat kalian semua untuk kalian tonton. Langsung aja, nggak usah lama-lama, simak videonya sampai akhir. Let's go. Oke, yang pertama kita bahas dari segi body. Dari segi body ini memang kadang anak remaja ini pengennya murah, bodinya bagus kayak motor-motor 150 cc ke atas ya, tapi mesinnya sih padahal 150 cc ya. Gue bahas dari yang terendahnya dulu atau dari yang tidak enaknya dulu ya, dari yang nilai C-nya dulu nih, yaitu Suzuki GSX-R. Memang dari dulu emang kurang diminati dari segi bodinya, karena bodinya itu seperti Ducati GP ya, yang memang cocok buat balap, tapi mungkin bodinya terlalu ramping dan kurang sporty. Lanjut, yang kedua, R15M. Di sini dari argumentasi gua pikir ya bahwa R15M ini tidak lebih unggul, guys. Kenapa? Karena dari R15 V3 sebelumnya dibandingkan R15 V4 yang sekarang, itu bedanya paling cuma di antar segi lampu lebih sporty ya. Dan juga kalau kalian pikir di R15 V3 yang seperti ini ya, di tengah-tengahnya itu apa sih? No, bukan lubang masuknya angin guys, atau lubang sirkulasi angin. Tidak, itu tidak ada gunanya. Itu hanya buat body tambahan untuk ganteng gitu, seperti layaknya Kawasaki ZX ya, seperti itu. Tapi bukan buat jalan masuknya angin ke dalam mesin, bukan. Dan makanya sekarang Yamaha memutuskan untuk menaruh lampu di dalam cupnya itu. Jadi si lubangnya itu dijadiin rumah lampu, guys. Menurut kalian gimana? Apakah Honda mempunyai keputusan yang bijak atau tidak dalam melakukan perbedaan bodi seperti ini? Jadi Yamaha R15M ini bodinya sebenarnya kaku, guys. Kaku dari segi tangki yang gue nggak suka. Yang pertama dari segi tangki, yang kedua dalam segi knalpot kurang tinggi ya, masih tidur katanya ya, tidur belum dibangunin gitu kan, jadi nggak sejajar sama spakbor belakangnya. Dan juga dari itu tadi, lampunya itu kurang enak ya buat dilihat ya. Harusnya bisa dibuat senyaman mungkin, sporty mungkin sih ya menurut gue ya. Terutama lampu sennya masih pakai bolan gitu, terlalu ribet dan kaku. Oke, lanjut ke yang nomor 3, yang paling unggul, yaitu CBR 150R. Jangan kaget, mesin yang masih sama dengan CBR sebelumnya, tetapi mempunyai bodi yang berbeda. CBR ini layak untuk dijadikan pemenang dalam segi pertarungan bodi yang terbaik. Kenapa? Karena dari depannya saja sudah bisa kita lihat ya, bahwa CBR 150 ini sangat berbeda jauh dari motor sebelumnya. Mempunyai 3 sampai 6 lampu yang sangat-sangat banyak ya. 6 atau berapa tuh gue lupa, 8 atau 6 gue lupa, pokoknya lampunya banyak banget. Dan lampu yang di atasnya itu kalau kita nyalain sen dia jadi sen, kalau kita matiin sen dia jadi lampu utama, jadi lampu biasa. Dalam segi bodi depan layak, tinggal kalian kasih visor yang lebih panjang supaya visornya ini nggak rata-rata amat ya. Dan juga di bagian spakbornya itu
cukup lancip seperti ikan pari yang terkutuk ya. Ya, lumayan bagus, cuma walaupun bodinya sering ngerisek ya. Hati-hati untuk si BR ini, gue kasih tahu ya, dia itu rawan di bodi belakang spakbor ya. Makanya kita kalau pengguna motorsport, alangkah baiknya untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bodi, kesempurnaan bodi, tolong pakainya sendiri aja, alias single seat. Jangan dipakai berbarengan atau ngebonceng orang. Itu dia. Si BR ini lakukannya mengalir dengan begitu sempurna dan sporty. Jadi lakukannya ini benar-benar mengalir dengan sangat-sangat hebat ya. Honda bikin benar-benar dahsyat ya. Dan kalau kalian mikir, wah kebanyakan lubang ini, tenang. Justru Honda lah membuat bodi seperti ini agar tidak gampang overheat guys. Jadi kalian nggak gampang panas kakinya. Itu dia. Jadi dalam segi bodi, tentu saja jawabannya adalah yang paling worth it ya. Jawabannya adalah CBR 150R. Ini menurut argumentasi gua, menurut kalian bagaimana? Gitu. Oke, lanjut yang kedua, yaitu dari segi mesin. Mesin ini mempunyai kapasitas yang berbeda ya. Seperti contohnya, kita dari yang paling bawah dulu deh ya. Sorry, kalau tadi CBR yang paling atas, sekarang CBR gue jadikan yang paling bawah. Kenapa? Karena memang seperti itu. CBR ini memang unggul di putaran bawah ke tengah. Jadi dalam artian contohnya seperti ini. Lampu merah mulai nih, merah, kuning, hijau, langsung digas tuh kan. Biasanya kalau balapan kan gitu kan. Dibandingkan sama kompetitor yang lainnya, CBR ini memang menang di putaran awal gitu. Jadi pas awal-awal gitu digas, wah, yang lain pada ketinggalan guys. Tapi seiringnya waktu, kalau treknya panjang, jalanannya panjang, makin ngebut yang lainnya, otomatis CBR bakal ketinggalan. Jadi Honda ini membuat CBR ini motorsport touring, jadi nyaman buat perjalanan jarak jauh. Dan di putaran bawah memang dibuat cepat, dan di putaran atas dibuat santuy untuk nyaman ya guys ya. Karena memang motorsport, sport kan bawa dari putaran bawahnya itu kenceng ya, ke putaran tengahnya itu touring alias standar aja, buat ya seneng-senengan ya, buat have fun, bukan buat balapan guys. Itu dia dalam segi mesin CBR 150R ini. Karena mesinnya masih sama dengan CBR yang lamanya guys ya. Oke, lanjut yang kedua, R15M. Loh, kenapa R15M? Kan katanya 155 cc. Nah, gini guys, R15M itu memang unggul di semua putaran, bawah, tengah, ke atas unggul. Tapi memang mereka itu sejajar ya, nggak ada yang terlalu tinggi banget dan unggul di putaran mana kemana gitu, enggak. Jadi mereka sejajar. Dan juga dalam video pembuktian gue sering lihat bahwa 3 kompetitor ini bertarung dan yang menang itu di putaran akhir itu bukan R15M, melainkan GSX R150. Kenapa? Nanti kita bakal jelaskan ya. Ya karena mesinnya memang berbeda guys. Walaupun mesin kapasitas mesinnya lebih gede dengan yang tadi yang gue bilang, bodi ya. Karena bodi R15M ini cukup kaku dan berat, jadi terhalang oleh bodi tersebut juga sih ya, menurut gua seperti itu. Mesin oke, buat lika-liku untuk gaya-gaya motorsport, kalian bisa pertimbangkan lagi mau beli R15M atau yang mana. Lanjut, yang paling unggul yaitu Suzuki GSX R150. Gua harus jujur aja guys, kenapa? Karena di video pembuktian yang gua lihat adalah ketika kompetitor ini pada bertarung, CBR memang menang di awal. R15M mengalahkan CBR, lanjut si Suzuki GSX R ini mengalahkan R15M yang sudah duluan gitu kan. Jadi bisa dibalap tuh guys antara R15M sama GSX guys. Kenapa? Karena emang GSX ini unggul di putaran tengah ke atas. Jadi kalau kalian pakai GSX ada trek panjang, di samping kalian ada R15 sama CBR, gua jamin kalian menang. Terutama kalau ECU-nya diganti, waduh itu gila parah sih. Intinya harus punya trek yang panjang, baru kalian bisa melihat kapasitas perbedaan dari si R15 atau si GSX ini. Beda jauh banget. Dan GSX lebih unggul di dalam mesin. Itu dia. Let's go. Langsung yang ketiga, yaitu fitur. Fitur ini memang sering digunakan anak muda ya, banyak ya. Oke, gue bahas dari fitur yang terendah, yaitu, sorry banget, GSX. Fiturnya ini memang cukup canggih ya. Canggih dalam artian dia menang di fitur kunci keamanan. Dia menang karena dia menggunakan fitur keyless, tapi sayangnya fiturnya itu ya cuma segitu aja. Dia masih menggunakan body-body yang lama ya kan, dan juga fiturnya mungkin kurang modern, kurang mengikuti perkembangan zaman seperti like CBR. Jadi mohon maaf sekali,
GSX memang kalah di fitur. Oke, lanjut yang B atau yang kedua, yang menurut gua cukup worth it ya dalam segi fitur, yaitu CBR 150R. Dia menang di fitur guys. Kenapa? Fiturnya ini sekarang itu kalau kalian lihat di speedometernya sudah negatif, apa namanya ya, pokoknya jadi speedometernya itu warna biru guys, jadi bukan warnanya putih lagi. Dan kalau biru ini lebih enak daripada mata, terutama kalau malam dan siang. Jadi kalian bisa lihat secara jelas mau malam mau siang guys. Itulah keunggulan dari CBR sekarang, walaupun minusnya nggak ada engine cut off nya, dan juga di sebelah kanannya itu stangnya itu kosong guys ya. Tapi untuk segi fitur sekarang speedometer di CBR itu lebih nyaman sih menurut gua, lebih oke lah daripada CBR sebelumnya kan. Oke, lanjut yang paling unggul yaitu R15M. Mau yang V4 biasa atau yang V4M, sama-sama bagus dalam segi fitur. Bisa menghubungkan HP ke motor, ya HP pengendara, dan kalau ada pesan masuk bisa ketahuan ya. Kalau ada telepon masuk bisa tahu. Dan speedometernya sayang sekali belum warnanya masih standar, tidak seperti CBR warna biru. Ya, jadi dilihat mata masih sama seperti R15 V3 sebelumnya. Di speedometer memang tampilannya kurang begitu oke ya dalam segi warna, tapi dalam segi tampilan track, dalam segi tampilan kapasitas perpindahan gigi, R15M ini sudah lengkap fiturnya. Dan fitur-fitur di belakangnya oke juga. Cuma sayang sekali walaupun ada fitur hazard tapi masih bolam ya lampunya ya. Itu dia perbandingannya. Jadi di fitur ini yang menang adalah R15M. Oke, itu tadi perbandingan dari antara 3 kompetitor motorsport di kelas 150cc ini. Karena kalau 250cc mungkin budgetnya kurang ya buat kita yang masih SMA atau kuliah. Alangkah baiknya 150 aja deh. Spare partnya lebih mantap, lebih murah. Walaupun ada banyak kerusakan atau banyak problem, bisa lebih aman di dompet atau di kantong ya. Untuk ekonomi ya itu gue bilang tadi 150cc emang paling baik ya buat kita semua yang baru remaja, yang baru punya SIM, pengen beli motorsport. 150cc emang pantas buat pemula. Dan itu tadi, kalau dari persepsi kalian sendiri bagaimana? Kalau dari gambaran gue ya, gue lebih ingin ke CBR 150R. Ya memang ada plus minusnya sih di setiap motor, dari GSX-R, dari R15M, dari CBR memang ada plus minusnya. Tapi kalau gue sendiri memang suka yang buat nggak terlalu buat balapan ya, karena jalanannya juga kan bisa lihat jalanan kalian bagaimana di kota kalian, apakah sudah dibenarin oleh pemerintah atau pemerintah malah ketiduran. Ya, jadi CBR ini memang gua sukanya karena dia bisa buat kalau di putaran awal itu bisa kenceng, tapi putaran atas itu bisa nyantuy, layaknya motor touring. Karena gua lebih suka touring, ya kan? Nah itu dia. Dan mungkin 100 km ke atas nggak kepake kata gua ya, nggak terlalu sampai harus limit 150 km per jam gitu kan kalau kita ngegas gitu. Karena emang ya gue lebih suka santai gitu, jalan santai gitu. Kadang ngebut kalau lagi kosong, kadang enggak. Jadi untuk gua pribadi cocoknya CBR 150. Segi bodi juga gua suka, segi mesin touring buat gua pas. Mungkin buat kalian ada yang anak muda yang sukanya balapan, pilihlah yang baik untuk standarisasi balapan. Dan balapan juga harus ngerti ya, jangan balapan liar tapi balapan pada tempatnya, yaitu di sirkuit. Memang gua nggak bisa banyak ngomong kalau CBR ini nggak terlalu bagus fiturnya, tapi untuk fitur tambahan kita bisa tambahkan seperti voltmeter, tambahkan mungkin hal-hal lain yang bisa membuat fitur di CBR ini menjadi banyak. Dan mungkin kalau kalian pengen copot spakbornya diganti, di jok penumpangnya itu kita kasih 3-in-1 ya, lampu yang bisa 3 jadi 1, lampu sen, hazard, dan juga lampu utama. Itu dia yang pengen gue lakukan untuk project motor gue ke depannya, yaitu CBR 150R. Doain guys supaya gue bisa beli motor tersebut, supaya gue bisa review ke kalian semua keunggulan dan plus minus pakai CBR 150R ini. Untuk anak muda cocok sih kalau yang pengen santuy tapi motor sport. Oke, segitu aja video gue kali ini. Menurut kalian kan lebih suka yang mana? Tulis kolom komentar. Apakah dari CBR, apakah dari R15M, atau dari Suzuki GSX-R 150? Silahkan pilih, itu semua tergantung kalian dan budget kalian. Itu dia.
Oke, jangan lupa follow Instagram gue di kolom deskripsi. Jangan lupa nonton video gue yang lainnya. And bye.